5 ke 4. Yang beranggotakan 5 orang, yang beranggotakan 5 orang, dan saya, iya tuh saya tahu, yang beranggotakan yang beranggotakan 5 orang, yang saya bilang nanti panjang saja bisa ya. Lanjut. Iya, slide. Untuk poin pembahasan di sini ada pendahuluan, kerangka konsep teori dan hipotesis, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Slide. Anjing, slide. Slide, babi. Untuk latar belakang di sini, untuk latar belakang, balita merupakan golongan paling rawan. Balita merupakan golongan paling rawan gizi, yang dimana gizi sangat penting bagi kesehatan anak kesehatan anak seluruh ikan sih nyambung gak? Balita merupakan golongan paling rawan gizi. Balita merupakan golongan paling rawan gizi. Gizi sangatlah penting bagi kesehatan anak, di mana seluruh pertumbuhan dan kesehatan anak erat kaitannya dengan masukan makanan yang memadai. Ya, kayak kaitannya nyambung. Ya, memadai. Masa balita merupakan usia paling rawan karena pada masa ini balita sering terkena penyakit infeksi sehingga menjadikan anak berisiko menjadi kurang gizi. Pada usia prasekolah yaitu 2-6 tahun, anak mengalami pertumbuhan yang stabil, terjadi perkembangan dengan aktivitas jasmani yang bertambah dan meningkatnya keterampilan dan proses berpikir. Prevalensi status gizi berat badan menurut umur pada anak balita di Kota Jayapura 5,15% gizi buruk, 11,4% gizi kurang, dan 7,42% gizi lebih. Prevalensi status gizi tinggi badan menurut umur 6,33%, sangat pendek, 16,8 pendek, sedangkan prevalensi status gizi berat badan menurut tinggi badan sangat kurus 3,69%, kurus 5,53%, dan gemuk 10,9%. Slide. Status gizi balita secara umum dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi umur, keadaan infeksi, jenis kelamin, asupan makan, dan faktor eksternal meliputi pendapatan keluarga, pendidikan, pengetahuan, pekerjaan orang tua, jumlah anggota keluarga, serta pola konsumsi pangan. Sikap dan perilaku ibu pada pemberian nutrisi kepada balita dipengaruhi oleh status pekerjaan ibu, yang dimana ibu yang bekerja akan menyebabkan berkurangnya perhatian ibu terhadap perkembangan anaknya. Dikarenakan rendahnya waktu kebersamaan ibu dengan anak, sehingga pola asuh yang diberikan ibu kepada balita tersebut tidak semaksimal ketika ibu selalu bersama balita dan memonitor pertumbuhan dan perkembangan balita. Slide. Untuk rumusan masalahnya, apakah ada hubungan status ibu bekerja terhadap status gizi anak ini Paudi nih ganti. Pada Kelurahan Ardipura 1 Distrik Jayapura Selatan. Untuk tujuan penelitian, tujuan umum, untuk mengetahui hubungan status ibu bekerja terhadap status gizi anak pada Kelurahan Ardipuri 1 Distrik Jayapura Selatan. Untuk tujuan khususnya mengetahui gambaran pekerjaan ibu, mengetahui gambaran status gizi anak prasekolah, mengetahui hubungan status ibu bekerja terhadap status gizi anak PAUD di Kelurahan Ardipura 1, Distrik Jayapura Selatan.
Untuk manfaat dari manfaat teoritisnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana belajar dalam rangka menambah pengetahuan, memperluas wawasan, dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan institusi yang terkait dengan masalah penelitian ini untuk menerapkan teori yang telah penulis didapatkan selama masa kuliah. Untuk manfaat praktisnya, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan di kalangan ibu-ibu yang bekerja, yang memiliki anak usia prasekolah, serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya. Ya sudah bisa tahu. Untuk keaslian penelitian, di sini dengan nama Supi Yuliana. Keaslian penelitian lagi baca nih kak? Judul hubungan pola asuh makan oleh ibu bekerja dengan status gizi anak usia toddler toddler di Kelurahan Dadi Mulyana Samarinda Ulu. Untuk hasil penelitiannya hasil uji statistik chi-square dengan menggunakan Fisher Exact diperoleh hasil P sama dengan ya begitu tuh, begitu Kak Seng? P sama dengan 0,019 atau kurang kurang dari kah? Kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna secara statistik antara pola asuh makan oleh ibu pekerja dengan status gizi anak usia toddler di Kelurahan Dadi Mulia Samarinda Ulu. Untuk persamaan pada penelitian ini adalah variabel bebas ibu bekerja. Pembedaan pada penelitian ini adalah terdapat variabel bebas lain pola asuh makan variabel bebas lain pola asuh makan, sedangkan variabel yang terikatnya status gizi anak usia toddler. Untuk ini cuma sampai kedua aja kak, untuk keaslian cuma balas dua aja toh. Dan yang kedua, Dian Nur Islamia dengan judul hubungan aktif bekerja dengan status gizi anak usia prasekolah di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran. Hasil penelitiannya didapatkan nilai variabel ibu aktif bekerja dengan status gizi anak usia prasekolah bekerja dengan status gizi anak usia prasekolah P sama dengan 0,000, hasil p-value ya betul, p-value kurang dari 0,05 signifikan 9 ya toh betul toh 0,05 atau signifikan 95%, maka hal 0 ditolak sehingga itu motong Ines sehingga HA diterima, sehingga ada hubungan antara ibu aktif bekerja dengan status gizi anak usia prasekolah. Untuk persamaannya pada penelitian ini adalah variabel bebas, hubungan ibu aktif bekerja, dan variabel terikat adalah status gizi anak usia prasekolah. Perbedaannya pada penelitian ini adalah terdapat lokasi penelitian. Oke, next time. Mati banyak. Bagaimana itu waktu itu baca kerangka konsep bagaimana dulu? Untuk kerangka konsep dan untuk kerangka teori dan kerangka konsep dari hipotesis. Bagaimana? Untuk kerangka teorinya, bagaimana? Itu saya tahu ini terlalu begini. Untuk kerangka teorinya yang dilihat begitu, yang diteliti. Untuk kerangka
Untuk kerangka teorinya yang diteliti status pekerjaan dengan status gizi. Berarti bagaimana? Jadi untuk kerangka teorinya yang diteliti status pekerjaan dan status gizi. Ya betul toh kalau ini. Lalu sedangkan kerangka konsepnya status ibu pekerja, ibu pekerja kan ibu bekerja. Jadi untuk kerangka konsepnya status ibu bekerja menggunakan variabel independen atau mana begitu? Kerangka konsepnya status ibu bekerja menggunakan jadi bagaimana tadi? Simpel saja. Kerangka konsepnya status ibu bekerja, variabel independen dan status gizinya bagaimana? Kerangka konsepnya status ibu bekerja sebagai variabel independen dan status gizinya sebagai variabel dependen. Untuk hipotesisnya, H0 tidak ada hubungan status ibu bekerja dengan status gizi pada PAUD usia 3-5 tahun di Kelurahan Artipura 1 Distrik Jayapura Selatan. HA HA-nya sada H aduh gimana ya? Cara start tuh. HA ada H HA-nya ada hubungan status ibu kita sempat bilang HA nih. HA-nya ada hubungan status ibu pekerja dengan status gizi pada anak PAUD usia 3-5 tahun di Kelurahan Ardipura 1 Distrik Jayapura Selatan. Next. Next. Untuk jenis penelitian, ya toh, untuk jenis penelitian survei analitik dengan rancangan cross-seksional. Waktu dan tempat penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang akan dianalisis pada bulan November 2022 di Kelurahan Ardipura 1 Distrik Jayapura Selatan, Provinsi Papua. Populasi dan sampel penelitian untuk populasi dan sampel penelitian, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak PAUD di Kelurahan Ardipura 1 Distrik Jayapura Selatan. Terdapat tempat PAUD di Kelurahan Ardipura 1 Distrik Jayapura Selatan dengan jumlah 142 anak. Untuk besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah total keseluruhan sampel yang sebanyak 65 responden. Next. Mana? Untuk variabel penelitian, variabel penelitian, variabel DPE, bagaimana? Jangan langsung lanjut. Diam. Variabel penelitian terbagi menjadi dua, variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah variabel yang terikat atau terpengaruh dalam penelitian ini, yang menjadi variabel dependen adalah status gizi pada anak PAUD. Untuk variabel independen adalah variabel bebas atau tidak terpengaruh dalam penelitian ini, yang menjadi variabel independen adalah status ibu bekerja. Untuk teknik pengumpulan datanya, untuk teknik pengumpulan data penelitian ini adalah untuk teknik pengumpulan datanya digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data orang tua dari anak PAUD anak PAUD mengenai pendapatan keluarga. DSM ini apa? Dan apa? Bodoh. Iya, dan jumlah anggota keluarga. Banyak yang paling salah. Next. Untuk definisi operasionalnya, variabel status gizi anak sekolah, keadaan status gizi anak prasekolah yang dilakukan
pemeriksaan BB dan TB, berat badan dan tinggi badan, kemudian diukur IMT anak. Untuk skalanya ordinal, kriteria objektifnya berat badan menurut umur kurang kurang dari apa nih? Berat badan menurut umur, kok bisa kasih besar di situ kasihan lah. Berat badan menurut umur dengan apa kriteria objektifnya sebagai berikut. Begitu saja. Dengan kriteria sebagai berikut. Begitu saja. Oh ya sudah. Berat badan menurut umur kurang dari nah ya. Untuk kriteria objektifnya berat badan menurut umur berat badan menurut umur min 3 gizi buruk. Kayaknya si Musa lah terlalu. Ya kurang dari min 3 tuh gizi buruk. Kurang kurang dari min 3 gizi buruk. Terus kayaknya kalau Parbeta sih ini sih nggak usah kayak baca-baca begini lah, terlalu ribet. Maksudnya ada begitu saja mau. Min 3 sampai dengan kurang dari min 2 dikatakan kurus. 2 sampai dengan 2 normal. Lebih dari 2 dikatakan gemuk. Sudah lanjut. Status pekerja untuk variabel status pekerjanya, untuk status pekerja, definisi operasionalnya ibu yang memiliki pekerjaan di luar rumah selain mengasuh anak yang menghasilkan barang atau jasa. Terus skalanya ordinal, kriteria objektif, tidak bekerja sama dengan 1, bekerja sama dengan 2. Pengolahan dan analisa data. Untuk pengolahan datanya penyuntingan. Ya, penyuntingan. Aduh, susah ih. Apa? Untuk pengolahan datanya meliputi penyuntingan data, membuat lembaran kode, memasukkan data, dan tabulasi. Analisa data. Untuk analisa datanya, analisa deskriptif atau analisa univariat, yang dimana bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Analisis univariat dilakukan terhadap tiap-tiap variabel penelitian. Untuk analisa bivariatnya dilakukan untuk melihat hubungan variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan analisis kuadrat atau X kuadrat dengan tingkat kemaknaan apa nih? Beta kah? Delta. Oh ya, itu alfa. Betul alfa bukan delta, bodoh sekali. Dengan tingkat kemaknaan alfa sama dengan 0,05, hasil uji chi-square dapat menyimpulkan ada atau tidaknya hubungan dua variabel kategori. Untuk penyajian datanya, data hasil pengolahan dianalisa kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan dinarasikan. Untuk hasil dan pembahasannya, karakteristik responden, dan saya tidak tahu baca di sini. Hmm.
Oke, sekarang baca. Jadi untuk karakteristik responden untuk anak dengan karakteristik jenis kelamin laki-laki berjumlah 34 orang dengan presentasi 52,3%. Untuk perempuan kebuka gigi besar. Untuk perempuan 31 orang dengan presentasi 47,7%. Ya, tuh betul kesing. Untuk umur 3 tahun dengan jumlah 33 yaitu 33 orang dengan presentasi 50,8%. Ya, betul kasing. Untuk 4 tahun dengan jumlah 27 orang dengan presentasi 41,5% dan 5 tahun dengan jumlah 5 orang dengan presentasi 7,7%. Dan bagaimana tadi? Dan untuk karakteristik responden untuk ibu dengan umur, betul dong? Dan karakteristik untuk ibu dengan umur 20 sampai 30 tahun berjumlah 53 orang dengan presentasi 81,5%. 81,5% dan 31 sampai 40 tahun berjumlah 12 orang dengan presentasi 18,5%. Oh, macam begitu. Dapat ilmu lah. Untuk status gizi berdasarkan berat badan menurut umur. Untuk gizi kurangnya berjumlah 2 orang di presentasi 3,1%. Untuk gizi baiknya, oh iya dengan presentasi, betul Pak. Untuk gizi baiknya berjumlah 63 orang dengan dipresentasi, ya kah? Oh, dengan presentasi. Oh, untuk gizi baiknya 63 orang dengan presentasi 96,9%. Untuk status gizi mana nih? Status gizi berdasarkan berat badan menurut umur sangat pendek berjumlah 2 orang dengan presentasi 3,1%. Pendek 8 orang dengan presentasi 12,3% dan normal 55,84 dan 50 dan normal 55 orang dengan presentasi 84,6%. Distribusi status gizi anak berdasarkan parameter. Distribusi status gizi anak berdasarkan parameter untuk kurus berjumlah 2 orang dengan presentasi 3,1%, normal 62 dengan presentasi 95,4%, gemuk 1 orang dengan presentasi 1,5%. Dan untuk status gizi berdasarkan berat badan menurut umur, kurus berjumlah 4 orang dengan presentasi 6,2%, normal 61 dengan presentasi normal 61 orang dengan presentasi 93,8%. Sabar. Untuk status gizinya nih terdapat 4 begitu kah? Oh, baca-baca kayak tadi saja. Dan pekerjaan ibu. Bukan tanpa dia. Untuk pekerjaan ibu dari jenis pekerjaan IRT dengan pekerjaan ibu rumah tangga terdapat 28 orang dengan presentasi 43,1%, PNS 10 orang dengan presentasi 15,4%, pegawai swasta 6 orang dengan presentasi 9,2%, wira swasta 21 orang dengan 32,3%. Uji hubungan status pekerja dengan status gizi anak. Untuk status
pekerjaan ibu, ya toh, ibu rumah tangga, terdapat 2 orang dengan presentasi 3, terdapat 2 satu ibu bekerja untuk ibu rumah tangga dengan status gizi. Bagaimana? Berat badan di mana gizi untuk ibu bekerja terdapat 2 orang dengan presentasi 31% dan gizi baik 26 orang dengan presentasi 40,0% dan total ya betul 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 salah salah, salah. Dan ya betul total tuh mana gizi baik yang mana lebih tinggi, oh iya. Jadi tiga tujuh, 37. Jadi yang lebih tinggi mana? Ibu ini. Jadi dapat jadi disimpulkan ibu bekerja. Bisa mau bacain? Ganti. Apa? Saya telah dengar dari tadi. Untuk hubungan status ibu bekerja terhadap status gizi anak berdasarkan berat badan menurut umur, dari mana? Untuk status gizi kurang, untuk iya tuh, iya, untuk status gizi kurang, iya tuh, ibu bisa mau baca ini terlalu ribet. Untuk status gizi anak menurut untuk status gizi anak berat badan menurut umur pada ibu bekerja terdapat gizi bisa tahu. Eh, Hubungan status ibu bekerja terhadap status gizi anak berdasarkan berat badan menurut umur. Untuk status gizi kurang pada ibu bekerja terdapat 2 orang. Ya tuh terdapat 2 orang dengan presentasi 3.
Oh ya, ibu bekerja. Oh ya, ibu bekerja. Apa sih sebelum kita apa sih saya ulang? Ibu bekerja dengan ibu rumah tangga dengan ibu bekerja, lupa. Betul yang dia. Jadi untuk status gizi kurangnya pada ibu rumah tangga terdapat 2 orang dengan presentasi 3,1% dengan presentasi 3,1% dan ibu bekerjanya tidak ada. Belum gitu. Dengan presentasi 0%. Dan untuk gizi baiknya untuk ibu rumah tangga 26 orang untuk 26 apa? 26 apa? Oh, anak. Mana nih? Mana gizi? Dan gizi baiknya terdapat 26 anak dengan presentasi 40,0% dan ibu bekerja 37 37 anak paling ribet nih. Dan ibu bekerja terdapat 37 anak dengan presentasi 56,9%. Jadi di mana total keseluruhan bagaimana? Di mana nilai OR dengan kepercayaan 95% untuk ibu rumah tangga 0,929 dan ibu bekerja 0,838, di mana nilai p-value-nya 0,182 menerangkan bahwa tidak ada hubungan antara berat badan menurut umur dengan 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 ibu bekerja. Ya sudah sebentar aku tulis kata-kata itu aku kirim per nanti lupa. Uji hubungan status pekerja. Kabar. Nanti cetak yang sabar. Oh, kenapa cet. Sabar, dia katanya, Beta dia minta data-data apa? Dia punya HP tak restart. Mana? Untuk hubungan status apa nih? Hubungan status ibu. Baca uji lah di atas dulu kasing. Uji hubungan status pekerja dengan status gizi anak menurut berat badan menurut tinggi badan. Untuk ya toh untuk status gizi normal pada ibu tidak bekerja terdapat 22 anak dengan presentasi 33,8% dan ibu bekerja 33 anak dengan presentasi 50,8%. Dan tidak normal terdapat
dan tidak normal dengan ibu tidak bekerja, ya toh? Dan tidak normal tidak normal dengan ibu tidak bekerja terdapat 6 orang anak dengan presentasi 9,2%, sedangkan pada ibu bekerja terdapat 4 orang anak dengan presentasi 6,2%. Jadi nilai OR 95% apa? Jadi nilai OR dengan tingkat kepercayaan 95% pada ibu tidak bekerja dengan skor begitu. Dengan ibu tidak bekerja, aku bilang saya bodoh tuh ya, ya buta huruf. Dengan ibu tidak bekerja terdapat 0,444 dan pada ibu bekerja 0,112. Maka nilai P value terdapat 0, oh ini kan aku bilang dari tadi tuh kalau dia lebih berarti dia dikatakan apa? Ya kalau lebih lebih dari 0, lebih dari 0, 0 lebih dari 0 ya toh 0,05. Jadi p-value-nya 0,306 dikatakan bahwa status dikatakan bahwa tidak ada hubungan titik. Udah, next. Kenapa? Bisa tahu itu apa? Kenapa bisa pakai kenapa bisa terdapat 0,44? Karena angka kejadiannya bisa terjadi. Potensi kejadiannya bisa terjadi, Bu. Ini tadi sudah bodoh. Uji hubungan status pekerja dengan status gizi anak IMT menurut indeks masa itu indeks masa tubuh menurut umur. Jangan begitu ya sudah. Untuk status gizi kurus pada ibu pekerja, ibu iya harusnya ibu salah juga dong ketik ini harusnya ibu bekerja dulu baru ibu tidak bekerja. Kenapa tidak bekerja di atas baru bekerja di bawah? Dengan status gizi ibu tidak bekerja untuk kategori kurus dengan bagaimana tadi? Untuk status gizi kurus dengan ibu tidak bekerja terdapat 3 orang dengan 3 orang anak dengan oh dengan 3 anak dengan ibu tidak bekerja dengan 3 anak dapat dipresentasikan 4,6 dengan presentasi 4,6%. Bisa mengantuk berarti tempo 4,6%. Dan ibu bekerja terdapat 1 anak dengan presentasi 1,5%. Dan untuk normal ibu tidak bekerja terdapat 25 anak dengan presentasi 38,5% dan ibu bekerja terdapat 36 anak dengan presentasi 55,4%. Jadi nilai ordinal tadi apa tadi?
di OR-nya. Jadi nilai jadi nilai OR tingkat kepercayaan 95% untuk ibu tidak bekerja 4,320, ya toh? Bukan dalam kurung ini apa? 0,425. Oh, dan ibu bekerja 43,958. 958. Nggak ngerti. Iya, karena dia cuma ada di situ saja. Jadi yang di tengah itu jadi patokan. Tapi value-nya 0,307 dapat dikatakan dengan tidak ada hubungan. Bersyukur juga. Untuk kesimpulan dan sarannya, sebesar sedikit. Dari hasil penelitian yang dilaksanakan di Kelurahan Adipura 1 Distrik Jayapura Selatan dengan subjek hubungan status ibu pekerja terhadap status gizi anak PAUD, yang dimana ibu yang berstatus pekerja memiliki anak dengan gizi baik lebih banyak, yaitu 37 responden, 5 atau 56,9%, sedangkan gizi kurang lebih banyak terdapat pada anak dengan ibu yang berstatus tidak bekerja, yaitu 2 responden atau 3,1%. Tidak terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara status ibu pekerja terdapat status gizi anak berdasarkan berat badan menurut umur. Ibu yang berstatus bekerja memiliki anak dengan status normal lebih banyak, yaitu 33 responden atau 50,8%, sedangkan anak dengan status pendek lebih banyak terdapat pada anak dengan status ibu tidak bekerja, yaitu 6 responden, yaitu 9,2%. Tidak terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara status ibu pekerja tanpa status gizi anak berdasarkan tinggi badan menurut umur. Ibu yang berstatus bekerja memiliki anak dengan status normal lebih banyak terdapat pada anak dengan ibu berstatus bekerja, yaitu sebanyak 36 responden atau 55,4%. Sedangkan anak dengan status kurus lebih banyak terdapat pada anak dengan status ibu tidak bekerja, yaitu 3 responden atau 4,6%. Dan tidak terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara status ibu pekerja terdapat status gizi anak berdasarkan IMT menurut umur. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita keren. Nggak coba nih. Untuk saran, ibu yang bekerja hendaknya dapat membagi waktu antara pekerjaan dengan perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada anak. Ibu hendaknya menerapkan pengetahuan gizi yang dimiliki terdapat pemberian makan kepada anak, dan hendaknya anak mendapatkan makanan sesuai dengan angka kecukupan gizi yang telah dianjurkan. Ibu dapat memilih bahan makanan yang mudah didapatkan serta murah, namun bermanfaat bagi gizi pada anak. Ibu juga dapat menimbang berat badan agar bisa memantau pertumbuhan anak tersebut. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 1.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jangan lupa kirim yang ku ketik itu. Oke. See you next time.